Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari MAK 19 di sini akan menampilkan suatu video simulasi sidang bagaimana keterangan ahli memberikan keterangan pada waktu persidangan. Check this out. Hakim Ketua memasuki ruangan. Seluruh peserta sidang silakan berdiri. Dibuka dan dinyatakan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sidang agenda kasus tukar guling aset pemerintahan Kota Bukit Indah tahun 2014 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memperkenalkan siapa yang menjadi keterangan ahli pada persidangan kali ini. Terima kasih Yang Mulia yang telah memberikan kami waktu untuk memberikan keterangan ahli mengenai perhitungan kerugian negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Tauri. Kami dari Pengadilan Negeri Kota Bukit Indah yang nantinya akan memandu tentang perhitungan kerugian negara yang disampaikan oleh keterangan ahli. Terima kasih kepada Yang Mulia. Perkenalkan, saya adalah Eklamsia SH selaku pengacara dari tersangka yaitu Dewi. Baik, kami memberikan waktu 5 menit kepada keterangan ahli dari Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan presentasi terkait perhitungan kerugian negara. Kemudian dilanjutkan oleh pendalaman oleh pihak kuasa hukum dari tersangka. Terima kasih kami sampaikan pada Yang Mulia yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil dari perhitungan kerugian negara yang sudah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Tayyib selaku pakar akuntansi forensik yang akan memaparkan mengenai perhitungan negara mengenai aset Pemkot Bukit Indah pada tahun 2014. Kasus ini merupakan kasus aset yang bergulir dari Pemkot Bukit Indah. Pada anggaran tersebut terdapat ada komponen. Hingga komponennya itu adalah yang pertama ada sertifikat hak pakai dalam peraturan nomor 5 tahun 2006 di Bukit Indah Kota Bukit Indah sebesar 5.200. Hal ini senilai dengan 4M352.700. Ini merupakan salah satu penyalahgunaan dalam kerugian aset negara. Karena dalam proses tender dari pihak ketiga selaku panitia langsung memilih salah satu dan melakukan penyidikan langsung. Dan juga ini adalah merupakan ada sertifikat juga dalam peraturan nomor 7 tahun 2006. Ya, kemudian total kerugian yang dilakukan oleh tersangka sebesar 2.455 M sekian. Nah, kemudian ada satu unit bangunan. Nah, satu unit bangunan ini merupakan bagian dari penenangan tersebut. Nah, ini merupakan kantor BKKBN satu unit SMK Rumah Dinas Kepala BKKBN. Nah, ini merupakan ruangan tadi lahan bukit 2 di atas. Nah, metode yang kami gunakan dalam melakukan ataupun menghitung kerugian negara ini menggunakan total loss. Nah, jadi kami menggunakan total loss karena seluruh dalam proses pelelangan itu sudah menyalahi peraturan perundang-undangan dalam proses pelelangan. Jadi kami menghitung hasil kerugian itu sebesar 10M 10.100. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keterangan yang Anda berikan, dan saya punya beberapa pertanyaan untuk pendalaman tentang sidang ini.
Dan pertanyaan pertama saya adalah bukti otentik apa yang Anda miliki? Kenapa Anda kok bisa menjadi saksi ahli pada persidangan kali ini? Terima kasih sebelumnya. Saya adalah seorang pakar dari akuntansi forensik. Hal ini ditunjukkan oleh sertifikat saya yang telah lulus dari Certified Fraud Examination Indonesia yang dilakukan oleh SFT. Dan ini adalah salah satu organisasi yang terkemuka yang mengatakan bahwa diri saya sudah lulus dan menjadi sah sebagai memberikan keterangan ahli di persidangan ini. Saudara bisa melihat dari sertifikat saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa Anda menggunakan nota loss sedangkan beberapa aset sudah dikerjakan dan sudah diserahkan? Ya, dalam penentuan dasar perhitungan total loss, kami sudah memperkirakan, sudah melakukan perhitungan sehingga saya berkesimpulan menyebut dalam metode ini menggunakan metode loss. Karena dalam proses tender pun sudah dilakukan secara tidak patuh terhadap perundang-undangan. Pada saat pelelangan ada dua syarat pelelang ataupun dua dari syarat pengikut tender itu langsung dianggap gugur. Padahal di situ ada dua lagi yang ikut tender dan itu oleh panitia atau untuk panitia kemudian menggugurkan pihak perusahaan tersebut dan ini PT GAU selaku pemenang tender dan memasukkan dari tanda tangan pejabat atau ketua panitia tersebut. Nah, selain itu, pemilihan langsung ini tidak berdasarkan prosedur. Karena prosedur dalam proses pelelangan itu seharusnya sebesar dari 200 juta atau 100 juta melakukan tender, tidak dilakukannya penunjukan langsung. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menanyakan apa dasar Anda mengatakan bahwa tender ini tidak sah? Padahal pada dasarnya berkas ini sudah sah dan juga lengkap dan juga disetujui oleh para panitia dan juga ketua panitia tender ini. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini ketika ada apa yang sudah dilakukan oleh pihak panitia sebenarnya tidak sah. Kenapa? Karena pada acara di dalam poin 5 ini disampaikan bahwa keterangan dari sekretaris dan anggota panitia menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat dan mengikuti proses lelang. Nah, ini yang menyebabkan kami itu berasumsi bahwa total perhitungan loss itu sangat cocok karena di mana ini ada tangan mereka yang tercantum dalam BA lelang hanya dilakukan karena diminta oleh ketua panitia lelang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perhitungan kerugian negara melalui total loss. Dan ini yang membuktikan bahwa pihak panitia yang melakukan peneledoran ataupun kesengajaan untuk melakukan kecurangan di dalamnya atau bermain di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara ahli yang telah mempresentasikan hasil kerugian negara yang dilakukan oleh tersangka. Dapat disimpulkan bahwa total kerugian negara yang dilakukan oleh tersangka sebesar 10 juta 100 dengan menggunakan metode loss, total loss. Ya, terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami memberikan waktu 5 menit kepada keterangan ahli dari tersangka untuk mempresentasikan kerugiannya. Kemudian dilanjutkan pendalaman oleh jaksa penuntut umum. Nah, terima kasih atas waktu yang telah disediakan oleh Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Sakti, SE, MSA, AKCA, CFE, selaku sebagai keterangan ahli pada persidangan kali ini, dan juga saya bekerja sebagai dosen di Universitas Padjadjaran.
Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya menggunakan net loss. Jadi alasan saya menggunakan net loss karena apa? Beberapa aset telah diselesaikan. Contohnya pada gedung kantor KPP dan KB itu telah selesai sebesar semuanya, yaitu 2 miliar 760 ya. Dan juga telah dilihat bahwa rumah dinas juga telah selesai, dan gedung kantor kelurahan, balai pengumuman dan balai kerja itu sudah hampir selesai semuanya. Dan juga ini adalah aset yang belum diselesaikan. Jadi saya menganggap bahwa perhitungan saya itu menggunakan net loss karena hanya ini saja aset yang belum diselesaikan ini yang seharusnya dibayar, bukan seluruhnya. Seperti yang dijelaskan oleh keterangan ahli dari JPU. Jadi menurut saya yang lebih tepat adalah menggunakan aset yang belum diselesaikan ini sebagai kerugian yang akan ditimbulkan oleh tersangka. Itu. Terima kasih. Ya, untuk mendalami kasus yang saudara lakukan, apa OPN Anda menjadi keterangan ahli dan melakukan perhitungan negara tersebut menggunakan net loss? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Keahlian saya itu pada bidang forensik itu telah diakui dan juga sah berdasarkan sertifikat yang saya dapatkan, yaitu sertifikat dari ACFE, karena saya sudah lolos dari ujiannya tersebut, sehingga saya memiliki hak untuk hadir ataupun memberi keterangan ahli pada persidangan kali ini. Untuk bukti otentiknya atau bukti sahnya seperti ini nanti saya serahkan kepada yang mulia. Ya, untuk menindaklanjuti dari metode net loss tadi, apa sebenarnya yang dilakukan oleh tim Anda untuk melakukan ataupun melaksanakan perhitungan negara menggunakan net loss, sedangkan dalam proses tender dilakukan tidak berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah daerah? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Kenapa saya menggunakan net loss? Sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau net loss itu adalah sebagian atau sisa yang akan diserahkan, yang belum diserahkan oleh tersangka, itu sebesar segini. Jadi tidak, kalau kita loss kan kita menghitung seluruh kerugian yang disebabkan oleh tersangka kan ya. Tapi kalau saya hitungkan itu adalah net loss karena masih ada aset yang belum diserahkan. Jadi sudah beberapa aset itu sudah diserahkan dan juga beberapa aset itu masih dalam proses penyelesaian. Jadi saya kalau menghitung kerugian negara, menurut saya itu net loss yang paling cocok karena hanya aset yang belum diserahkan itu saja yang cukup untuk diserahkan kembali ke negara. Ya, dari apa yang Anda sampaikan tadi, mana bukti atas kerja Anda yang menyatakan bahwa metode yang Anda lakukan itu menggunakan metode net loss, sedangkan dari perhitungan kami itu tidak sebesar itu? Terima kasih. Untuk perhitungan kerugian yang saya lakukan untuk kertas kerjanya, saya tidak bisa buka di sini karena itu adalah hal yang sangat rahasia bagi saya. Dan juga misalkan kalau yang mulia ingin melihat ataupun JPU melihat kertas kerja saya, lebih baik kita lakukan pertemuan tertutup untuk sidang selanjutnya. Terima kasih kepada saksi ahli yang telah menjelaskan tentang perhitungan kerugian negara dengan metode net loss, dan saya simpulkan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari yang tersangka kerjakan itu adalah sebesar 4 miliar dengan menggunakan metode net loss. Terima kasih. Ini sidang saya tutup. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada tanggal 27 Juni tahun 2014 dengan agenda pembacaan putusan terhadap tersangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian simulasi sidang dari kami. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan dari kami, mohon dimaafkan.
lupa like, komen, share ke teman-temannya, dan subscribe. Thank you. Bye. Baik, kepada keterangan ahli dimohon untuk menyampaikan keterangannya. Baik, kami memberikan waktu 5 menit kepada keterangan ahli dari jaksa penuntut umum untuk menyampaikan presentasi terkait perhitungan kerugian negara dan dilanjutkan pendalaman terhadap memberikan waktu 5 menit kepada keterangan ahli dari tersangka untuk memaparkan presentasi, kemudian dilanjutkan oleh jaksa Lanjutkan. Blank.